Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apabila kita mencermati ayat-ayat tentang puasa, mulai dari surat Al-Baqarah 177 sampai 189, maka kita akan menjumpai tujuan dari puasa itu ada 4. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun, agar kita mendapatkan solusi dan petunjuk menghadapi masalah hidup. Dan yang keempat, la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, segala bentuk yang bertentangan dengan 4 tujuan tersebut bisa dikategorikan sebagai sejenis kemungkaran yang perlu kita hindari. Yang pertama, yang termasuk kemungkaran adalah orang yang melakukan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintah. Inilah yang disebut dengan orang fasik. Jadi bentuk kemungkaran pertama adalah orang muslim yang dia wajib puasa, akan tetapi tanpa ada uzur dia tidak berpuasa. Atau di sisi lain, ketika ada orang dilarang untuk makan-makan pada saat siang hari bulan suci Ramadan, akan tetapi dia itu justru mempertontonkan diri saat makan minum di depan orang-orang yang menjalankan puasa. Maka yang demikian ini apabila dilakukan tanpa uzur juga masuk kategori orang-orang yang fasik. Di sisi lain, yang lebih parah dari kefasikan adalah kemunafikan, yaitu orang-orang yang memanfaatkan ajaran agama demi kepentingan pribadi. Ketika suatu kegiatan, misalnya santunan anak yatim piatu, dipandang bisa membuat prestasinya semakin diakui, membuat simpati masyarakat yang ujung-ujungnya ingin mendapatkan suara saat pemilu, maka bisa jadi orang-orang yang memanfaatkan kebaikan tadi untuk kepentingan dirinya sendiri masuk kategori orang-orang yang munafik. Dan ini juga sebentuk kemungkaran. Lalu yang kedua, termasuk kemungkaran adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Lawannya adalah kufur. Kufur ada 2, ada kufur akidah, ada kufur nikmah. Orang yang kufur akidah, kemungkaran terbesar adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, akan tetapi tidak mau menyembah Allah. Entah faktornya ateis, agnostik, musyrik, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua adalah orang yang kufur nikmat. Orang yang oleh Allah sudah diberi fasilitas hidup, akan tetapi dia menyalahgunakan fasilitas hidup tersebut justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau setidaknya memblokir penyebaran rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang kikir ini disebut sebagai orang yang kufur nikmat. Demikian halnya orang yang melakukan tindakan-tindakan buruk dengan fasilitas harta yang dimiliki, digunakan untuk foya-foya, membeli narkoba dan sebagainya. Mereka ini termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Kategori ketiga adalah la'allahum yarsyudun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga apabila seseorang ketika menangani masalah hidup, ternyata di dalam prosesnya dia tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk ajaran Islam, maka yang demikian ini juga tergolong kemungkaran. Misalnya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hanya gara-gara ingin mudik, ingin wisata saat lebaran, ingin membelikan baju baru, ingin memiliki kemampuan makan yang baik
saat di bulan suci Ramadan banyak orang yang terjerumus pada mencari nafkah yang haram. Orang-orang yang seperti ini termasuk orang yang belum mendapatkan petunjuk. Karena memang di dalam Islam yang penting adalah halalnya, bukan banyaknya. Adapun tujuan yang keempat daripada ibadah puasa adalah la'allakum tuflihun. Di mana la'allakum tuflihun ini didefinisikan oleh Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang disebut sukses di dunia akhirat apabila hatinya jernih, hatinya tidak lagi kotor. Indikatornya adalah qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Orang-orang yang orientasi hidupnya selalu dilekatkan, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dibuktikan dengan memperbanyak amal ibadah, terutama melakukan ibadah sholat. Di bulan suci Ramadan ini kita bisa menambah porsi kualitas daripada sholat wajib dengan berjamaah dan meningkatkan juga jumlah, kuantitas maupun kualitas ibadah sholat sunnah seperti tarawih, witir, tahajud. Bahkan kalau memungkinkan kita bisa menambahnya dengan sholat tasbih. Walhasil, Madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita agar meningkatkan ketakwaan, meningkatkan rasa syukur, meningkatkan upaya-upaya yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam, serta bagaimana caranya agar hati kita menjadi jernih. Apapun yang bertolak belakang dengan keempat tujuan tersebut masuk kategori kemungkaran yang perlu kita hindari dan perlu kita kemakan agar dihindari oleh keluarga kita, tetangga kita, dan umat muslim secara umum. Demikian, wal 'afwu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.